Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD El Shaddai Magelang yang luar biasa mencintai Tuhan. Hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir, ayat 23. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Puji Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, rancangan yang tidak dapat digagalkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rancangan atau rencana adalah sesuatu hal yang akan dilakukan dalam waktu ke depan atau dalam kurun waktu yang ditentukan dan memiliki tujuan tertentu dalam setiap rancangan ataupun rencana. Ada dua rancangan. Yang pertama adalah rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Dan yang kedua adalah rancangan manusia atau rencana manusia. Kita belajar kedua rancangan ini. Yang pertama, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tentu banyak, tapi yang inti Bapak Ibu ada dua. Yang pertama, rancangan Tuhan tentang penyataan kuasa dan kemuliaan Tuhan di atas bumi. Yang kedua, yaitu rancangan Tuhan tentang penyelamatan umat manusia dari maut atau dari penghukuman kekal, yaitu neraka. Dan yang kedua adalah rancangan manusia. Rancangan manusia tentu sangat banyak dan firman Tuhan pun menjelaskan bahwa manusia mempunyai rancangan yang sangat banyak ya. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 21 dikatakan bahwa rancangan manusia itu sangat banyak. Tetapi sia-sia, firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kedua rancangan ini, rancangan Tuhan dan rancangan manusia, ada perbedaannya. Rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan atau tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, termasuk manusia. Tidak dapat digagalkan atau dibatalkan oleh keadaan apapun. Ya, itu tentang rancangan Tuhan. Sedangkan rancangan manusia dapat gagal atau tidak terlaksana. Bedanya rancangan Tuhan dan manusia, rancangan manusia dapat gagal atau tidak terlaksana. Tadi dalam Amsal 19 ayat 21 di sana dikatakan bahwa rancangan manusia itu banyak tetapi sia-sia. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang rancangan manusia yang dapat gagal di dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-11. Dikatakan bahwa Mazmur 94 ayat 11, rancangan manusia itu sia-sia. Ya, maaf tadi terbalik, dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan bahwa banyak rancangan manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apapun yang dirancangkan atau direncanakan manusia semuanya harus berdasarkan keputusan Tuhan sehingga dapat terlaksana. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau keputusan Tuhan, maka rancangan dan rencana manusia itu akan gagal. Berbeda dengan rancangan Tuhan, dikatakan dalam Mazmur yang
ke-92 ayat 5 bahwa betapa besarnya, maaf Bapak Ibu, ayatnya yang ke-6, betapa besarnya pekerjaan Tuhan dan rancangan-rancangannya begitu dalam. Demikian juga dalam Mazmur 33 ayat 11 bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu turun-temurun. Luar biasa Bapak Ibu ketika kita belajar tentang rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa untuk kehidupan umatnya yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dan dalam Matius pasal 2 ini berbicara tentang rancangan Allah, tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia dari maut, dari dosa, dari penghukuman kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca dalam pasal 2 ini, ada seorang penguasa yang merasa tersaingi dan merasa iri hati ketika akan ada penguasa yang lain yang melebihinya, yaitu Raja Herodes. Dan Raja Herodes sangat ingin membunuh Juru Selamat, yaitu bayi Yesus. Dikatakan pada ayatnya yang ke-7, kita baca Matius pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ini adalah keinginan Herodes. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 7 dan 8. Bapak Ibu, tipu muslihat yang dilakukan oleh Raja Herodes kepada orang Majus seolah-olah ingin menyembah Juru Selamat, yaitu bayi Yesus. Tetapi kelicikan Herodes ini, Allah tahu bahwa dia hanya mengucapkan melalui mulutnya ingin menyembah bayi Yesus. Sebenarnya dia ingin mengetahui dan ingin membunuh bayi tersebut. Dalam ayatnya yang ke-13, ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Maaf Bapak Ibu, tentang Herodes membunuh bayi Yesus ya. Ini tentang malaikat ya, penampakan malaikat di dalam mimpi Yusuf. Saya baca kembali ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kerinduan Herodes untuk membunuh bayi Yesus, sehingga malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf agar Yusuf melarikan diri ke Mesir bersama Maria dan bayi Yesus. Dan juga Bapak Ibu Saudara, tindakan-tindakan yang diperbuat oleh Herodes ketika ia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus yang tidak kembali kepada Herodes sesuai dengan pesannya, ada tindakan yang luar biasa tidak baik Bapak Ibu Saudara ya. Dia memerintahkan dan membunuh semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Sungguh keji perbuatan Herodes. Kemarahannya ketika tidak berhasil menemukan bayi Yesus, dia mengambil tindakan untuk menghabisi semua nyawa bayi-bayi yang ada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun, termasuk seorang raja, seorang hebat, seorang yang terpandang, yang punya pengaruh besar untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada yang dapat menggagalkan, menghentikan kuasa Tuhan atau rancangan Tuhan yang ia telah rancangkan dan hendak perbuat. Cara Tuhan untuk menyelamatkan dan meneruskan rancangannya, yaitu penyelamatan karya ilahi Allah, menyelamatkan hidup kita dari dosa. Caranya Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangannya tidak pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Yang pertama dalam ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu dapat membacanya ayat 12, orang Majus diberi mimpi, diberi petunjuk supaya tidak kembali lagi menemui Raja Herodes. Dan yang kedua pada ayat yang ke-13 tadi, malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf agar mereka tidak menetap di tempat itu, tetapi menyingkir ke Mesir.
dalam ayatnya yang ke-19 juga. Ketika Herodes telah mati, kembali malaikat Tuhan datang menjumpai Yusuf di dalam mimpinya dan memerintahkan Yusuf untuk pergi meninggalkan Mesir, kembali ke Nazaret, karena orang yang ingin membunuh bayi Yesus telah meninggal. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, rencana Allah di dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa dan sungguh besar. Kalau kita menikmati kebenaran firman Tuhan, ada banyak sekali janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tentu rancangan-rancangan terbaik Tuhan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Dan rancangan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan selama kita hidup taat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada rancangan manusia yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita juga dapat merenungkan di balik rancangan orang lain yang menggagalkan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang melarang kita beribadah atau orang-orang yang memutarbalikkan fakta tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak SMA Bapak Ibu di Kota Magelang ini. Tapi udah terjadi beberapa tahun yang lalu, dia datang dan bercerita bahwa dia dihina di sekolah di mana ia belajar. Anak itu seorang anak laki-laki, bayangkan Bapak Ibu, seorang anak laki-laki menangis. Ya, ketika dia merasa dilecehkan, dihina karena dia menyembah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-temannya yang non-Kristen berkata, "Buat apa kamu menyembah Allahmu yang telanjang seperti yang disalib itu," dan bla 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 yang lainnya ya, penghinaan yang lain. Setiap hari melakukan hal yang sama sehingga dia mengalami tekanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir di dunia ini untuk memberikan keselamatan, menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, apapun rintangan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mari tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah jalan keselamatan bagi kita, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada sebuah lagu yang sangat memberkati Bapak Ibu, tentang lagu yang berkata, "Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun. Yesus sahabatku." Bapak Ibu, Yesus jauh lebih kasihnya di dalam kehidupan kita. Dia tidak sekedar sahabat bagi kehidupan kita, tetapi Dialah sahabat dan juru selamat bagi kehidupan kita. Bersyukur kalau kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mari terus tinggal di dalam iman kita, di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena rancangannya adalah rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang telah memiliki rancangan yang besar. Rancangan-rancangan terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami sehingga ketika kami menghadapi banyak rintangan di dalam kehidupan kami tetap melihat karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami dan iman kami tidak dapat digagalkan oleh apapun. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.